Anak-anakku kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Tentu sudah siap, bukan? Hari ini kita akan belajar tentang terlibat dalam hidup menggereja. Silakan anak-anak duduk dengan nyaman dan siap menyimak video pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kesaksian para rasul membawa pertobatan pada banyak orang. Mereka hidup penuh cinta kasih. Kehidupan mereka disenangi banyak orang, sehingga setiap hari jumlah mereka bertambah. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam memecahkan roti, berdoa, bersekutu, dan melayani orang lain. Kegiatan-kegiatan itu diteruskan sampai saat ini. Hal inilah yang ingin kami pelajari saat ini. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami semua itu, sehingga kami semakin berani menjadi saksi-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita tahu bahwa ada banyak kegiatan umat atau gereja. Kegiatan-kegiatan itu antara lain perayaan Ekaristi, ibadat lingkungan, doa-doa wujud dari keluarga, pendampingan iman anak, pendampingan iman remaja, pendampingan iman orang muda, devosi, mistagogi, pendampingan iman usia lanjut, pelayanan kesehatan, kunjungan ke panti asuhan, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya kegiatan, berbagai macam kegiatan tersebut, diharapkan seluruh umat dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada sesuai dengan situasinya. Anak-anak diharapkan terlibat dalam kegiatan untuk anak-anak, misalnya pendampingan iman anak, persiapan komuni pertama bagi yang akan menerima komuni pertama, putra altar, dan sebagainya. Remaja demikian juga diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan remaja, seperti pendampingan iman remaja, putra altar, lektor, kor, dan sebagainya. Dan seterusnya untuk orang tua, usia lanjut, dan kelompok-kelompok umat tertentu mengikuti kegiatan yang diperuntukkan untuk mereka. Anak-anak yang terkasih, setiap kegiatan itu pasti ada yang bertanggung jawab mengaturnya dan menyelenggarakan. Orang-orang yang bertanggung jawab mengatur dan menyelenggarakan itu disebut pengurus umat. Dengan mengikuti kegiatan itu, umat diharapkan semakin berkembang imannya dan menemukan keselamatan.
Umat semakin dekat dengan Tuhan, hidup bersama penuh persaudaraan, dan pada akhirnya berani bersaksi dan mewartakan kabar gembira yang disampaikan Tuhan Yesus. Berdasarkan pendalaman kita tentang berbagai kegiatan umat, kira-kira bagaimana umat pada zaman para rasul terbentuk? Kegiatan-kegiatan apa yang dijalankan umat pada zaman para rasul? Kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan itu? Dan untuk apa kegiatan-kegiatan umat pada zaman para rasul dilakukan? Nah, sekarang coba kita mengumpulkan informasi tentang apa yang sudah kita tanyakan atau yang sudah kita pikirkan tadi dengan membaca kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Silakan anak-anak menyimak dan ikut serta membaca dalam hati. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Selanjutnya, Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri
dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usulan itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Anak-anak yang terkasih, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Setelah dikuatkan oleh Roh Kudus, para rasul menjadi berani. Petrus langsung keluar dari rumah itu dan menyampaikan kesaksiannya di hadapan banyak orang yang berkunjung ke Yerusalem. Meskipun mereka heran karena mereka dapat menerima pewartaan itu dalam bahasa mereka. Kemudian mereka yang mendengar kesaksian Santo Petrus itu kemudian bertobat dan memberi diri dibaptis. Kira-kira 3.000 orang yang bertobat. Mereka yang memberi diri dibaptis itu kemudian bersekutu. Persekutuan orang-orang yang dibaptis itu kemudian disebut gereja. Jadi, gereja dibentuk oleh pewartaan para rasul yang diberanikan oleh Roh Kudus. Gereja merupakan karya Roh Kudus melalui para rasul. Dalam persekutuan itu, mereka senantiasa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Seperti yang diajarkan Yesus, Roh yang diberikan itu untuk mempersatukan para murid dengan Yesus dan dengan Bapa. Maka orang-orang yang dibaptis itu pun bersatu, sehati, dan sejiwa. Wujud dari kebersatuan mereka ialah segala milik mereka menjadi milik bersama, dan selalu saja ada yang menjual miliknya untuk dibagi-bagikan, sehingga mereka tidak ada yang berkekurangan. Mereka melakukan itu dengan tulus hati dan gembira, sehingga mereka disukai banyak orang. Selain memecahkan roti dan berdoa, mereka juga bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka pun melayani janda-janda. Umat pada zaman para rasul bersekutu, sehati sejiwa, sebagai wujud pertobatan atau baptis mereka. Mereka memecahkan roti dan berdoa untuk mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul agar iman mereka pada Yesus semakin bertumbuh. Tulus hati, sukacita, dan damai serta disenangi banyak orang merupakan tanda atau buah dari pertobatan mereka. Pada awalnya seluruh kegiatan itu dipimpin oleh para rasul. Ketika umat semakin banyak, sebagian mengeluhkan akan pelayanan kepada janda-janda. Atas usul umat, maka dipilihkan 7 orang yang pantas dan dipercaya untuk melakukan pelayanan itu. Para rasul itu berdoa
dan menumpangkan tangan atas mereka. Dengan dipilihnya 7 orang untuk melakukan pelayanan, para rasul dapat memusatkan pikiran untuk memimpin doa dan pelayanan firman. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak. Juga jumlah besar imam Yahudi menyerahkan diri dibaptis dan percaya. Cara hidup jemaat zaman para rasul itu menjadi dasar dari seluruh kegiatan gereja sekarang, di mana kegiatan gereja sekarang selalu mendasarkan diri pada 4 kegiatan pokok dalam gereja para rasul, yaitu pengajaran, memecahkan roti dan berdoa, bersekutu sehati dan sejiwa, dan pelayanan kepada orang miskin sebagai kesaksian. Dengan demikian, kita sebagai murid Yesus, ketika melakukan kegiatan gereja, hendaknya dilakukan dengan tulus dan sukacita sebagaimana umat pada zaman para rasul. Kita juga harus bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada kita. Kita juga perlu mensyukuri apa yang sudah kita terima dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nanti di akhir video akan ada beberapa latihan untuk kalian. Silakan kerjakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Semoga hasilnya pun akan memuaskan. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.